Kalau dampaknya ke pasar kripto justru kemarin itu mengalami positif. Karena dengan adanya konflik Iran dan Israel, yang pertama kita lihat kan dari oil dulu ya. Dan ketika ada konflik ini jadi justru safe haven-nya orang. Safe haven? Iya. Itu pro kontra juga loh. Ya, masa depannya keuangan kan blockchain dan cryptocurrency. Banyak yang skeptis tapi itu sebenarnya masa depan dari industri keuangan. Orang miskin tuh cariin semuanya sebagai alasan. Orang kaya itu selalu self-accountable. Maksudnya apa? Orang kaya itu pikir semuanya salah mereka. Punya materi itu nggak gampang loh. Suatu beban juga. Karena uang untuk saya udah beli semua yang saya pengen sih di umur mungkin 2 tahun lalu ya. Udah selesai dengan duniawi ini udah selesai. 2 tahun tuh 22 ya? 22, 23 saya udah beli semua yang saya pernah mau. Guys, kamu 22 tahun ngapain? Ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Siapapun yang klik video ini pasti gara-gara foto thumbnailnya kan. Jadi udahlah, aku nggak perlu basa-basi lagi. Jadi langsung aja. Ini kita ngobrol-ngobrol sama satu-satunya sosok yaitu Timothy Ronald. Terima kasih banyak Timothy sudah hadir ke liputan MSCTV ngobrol-ngobrol di Cuanomics. Karena kan siapa sih yang nggak kenal Timothy ya? Apalagi ada julukannya adalah Raja Kripto. Kamu tahu nggak julukan itu? Aware nggak? Nggak aware. Kamu nggak main raja-rajaan soalnya. Iya loh, ada julukan itu Timothy Ronald sebagai Raja Kripto atau Bapak Kripto. Tanggapan kamu gimana? Kalau raja dan bapak kayaknya banyak yang lain ya harusnya ya. Yang di luar negeri yang besar-besar kayaknya mereka rajanya. Saya Gitu. kecil mungkin ikan kecil kali ya. Bisa aja ya. Tapi ngomongin kripto nih, Ya. gimana sih dengan terjadinya konflik kemarin ya, Iran Israel gitu, dampaknya terhadap pasar kripto tuh kayak gimana sih analisa dari kamu? Kalau dampaknya ke pasar kripto justru kemarin itu mengalami positif. Karena dengan adanya konflik Iran dan Israel, yang pertama kita lihat kan dari oil dulu ya. Karena sepertiga itu oil kan dari Timur Tengah, kita tahu. Kalau ada konflik di sana pasti dampaknya ke harga minyak. Minyak itu naik sampai $75 per barrel kan. Dan sekarang udah turun lagi nih. Karena kemarin begitu serangan dari Iran yang ke airbase-nya Amerika di Qatar, banyak pelaku market yang merasa, oh ini sebenarnya mungkin sandiwara. Jadi awalnya kripto semua saham, semua kripto itu turun. Tapi setelah Iran serang Qatar, mereka ngerasa ini mungkin ini nggak ada perang dunia ketiga. Jadi pelaku pasar tuh ibaratnya mengapresiasi lah. Sesuatu yang dibawa oleh Donald Trump ini diapresiasi oleh pasar, dan ya kita lihat dari semua pasar sih, nggak cuma kripto. Equity US itu rebound, Indonesia juga ya semi-semi sedikit lah, Indonesia lagi membaik sedikit, dan Bitcoin turun ke 99, habis itu langsung naik lagi balik ke 106.000. Jadi menurut saya kripto itu malah lebih kena hit waktu Trump bilang tarif dibanding konflik geopolitik kemarin. Oh ya. Betul. Dan Bitcoin sendiri merupakan aset yang menurut saya lebih kuat justru di saat ada tensi geopolitik. Ukraina Rusia dia malah naik. Tarif dia turun, tapi ketika Iran Israel ini justru Bitcoin malah naik. Oke. Dan equity US juga all time high harusnya bentar lagi. Berarti ketika US Donald Trump mengumumkan tentang gencatan senjata, Ya. itu juga jadi salah satu faktor Faktor kripto utama menurut saya. makin rebound gitu. Yes, menurut saya salah satu faktor utama. Analisanya gimana sih? Bagaimana pergerakan kripto ini? Karena kita sama-sama belajar. Aku masih belajar Betul. ya. Aku masih awam juga dan aku pengen Betul. belajar. Itulah kenapa kita menghadirkan Timothy di sini ya. Gimana tuh korelasinya? Apa yang menjadi concern dari konflik kemarin? Ya. Korelasinya dengan pasar kripto, pergerakan di pasar kripto ini. Kripto ini kan kita ngomongin mungkin Bitcoin aja ya untuk lebih simpel ya. Bitcoin sebenarnya kan mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, peer-to-peer electronic cash system kan. Jadi ini sebenarnya kalau untuk saya di portofolio itu mirip seperti saya menyimpan Swiss franc atau mungkin Singapore dollar. Ini sebuah currency digital yang saya bisa bawa kemanapun, dimanapun dan kapanpun. Nah korelasinya apa yang membuat ini naik dan turun? Menurut saya satu, konflik pasti ada korelasinya. Tapi kedua adalah M2 money supply, yaitu jumlah uang yang dicetak di dunia. Jadi dunia ini kan uang kertas itu dicetak. Makin banyak uang kertas dicetak, maka aset itu makin naik. Mau di US, mau di Indonesia. Jadi kalau kita mau lihat pergerakan Bitcoin, itu bisa dilihat korelasinya dengan M2 money supply yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar di dunia. Jadi kalau dunia lagi banyak cetak uang nih, biasanya Bitcoin naik.
Gitu. Begitu. Tapi isu-isu internasional yang kayak lagi Ya. banyak konflik ketegangan geopolitik ini itu turut mempengaruhi turun atau naiknya Betul. pasar kripto ini kan. Betul, tapi based on riset dari Fidelity, Bitcoin adalah aset yang justru paling aman ketika terjadinya konflik geopolitik. Seperti Ukraina Rusia, Iran Israel malah naik Bitcoin. Gimana tuh? Analisnya Dia gimana sebagai- akhirnya bisa jadi paling aman? Dia sebagai hedging, karena ketika ada konflik antar negara, contohnya seperti Rusia Ukraina, rubelnya Rusia itu mata uangnya turun. Dan mereka para oligarki Rusia ini kan banyak kena sanction waktu itu sama US. Jadi mereka yang punya properti di London banyak yang disita, mereka punya yacht nengger di mana disita. Mereka pikir, oh ini bukan aset gue yang gue beneran punya. Jadi banyak yang lariin uangnya justru ke Bitcoin, para oligarki Rusia ini. Dan ketika ada konflik ini jadi justru safe haven-nya orang. Safe haven, Iya. itu pro kontra juga loh. Iya. Kripto sebagai safe haven, apalagi kalau dibandingin sama emas ya, contoh Iya. dari safe haven ya. Penjelasan kamu gimana? Emas adalah safe haven yang sudah tahan ribuan tahun dan terbukti oleh waktu kan emas. Tapi safe haven problemnya adalah emas bisa dibawa nggak? Contohnya, gue ada partner punya emas misalnya 500 miliar gitu. Ada konflik geopolitik yang dia harus kabur pakai private jet, itu gimana cara bawa emasnya? Repot sekali. Emas itu makin besar, itu butuh penjagaan. Ada Butuh emas tempat digital fisik. gimana? Emas digital mungkin dalam format ETF ya. Tapi kalau digital yang di Indonesia saya sih nggak pernah beli ya digital. Karena saya suka kalau emas saya sukanya fisik. Tapi fisik itu memiliki keterbatasan. Apakah lebih bagus emas? Mungkin iya kalau safe haven. Tapi Bitcoin bisa jadi alternatif menurut saya. Sekedar alternatif. Jadi kalau misalnya seandainya terjadi amit-amit ya perang dunia Ya. pecah ini, perang dunia ketiga pecah, kriptonya akan hancur atau justru akan sangat naik? Menurut saya kan mirip seperti emas. Kripto akan hancur tapi Bitcoin akan naik. Karena sudah terbukti setiap ada tensi geopolitik saya pelajari dia selalu naik. Berarti kalau kamu sendiri sekarang gimana nih Saya- Bitcoinnya? Kemarin lagi cuan atau lagi Masih cuan. Karena Bitcoin adalah porsi di portofolio saya yang saya nggak pernah ganggu gugat sebenarnya. Gitu. Jadi saya kan punya portofolio. Nah ini kan manajemen portofolio nggak semua orang harus di kripto banget. Investasi itu harus di apa yang kamu ngerti. Paling ngerti emas ya beli emas. Paling ngerti properti ya main properti. Paling ngerti bikin media ya bikin media. Investasi itu di apapun yang kamu paling ngerti. Jadi kalau saya punya prinsip adalah sebar. Karena kita nggak pernah tahu masa depan tuh akan terjadi apa. Jadi ada porsinya nih, misalnya ada US equity, ada Indonesian stock misalnya, ada Bitcoin juga di situ, ada gold juga, ada property real estate. Investasi itu harus disebar. Karena kita nggak pernah bisa timing market, tahu persis kapan hal itu terjadi. Oh saham ini akan naik dan lain-lain, itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin ada yang tahu. Oh Bitcoin apakah tiap krisis pasti akan naik? Belum tentu. Jadi jawabannya harus disebar, itu yang bijak. Oke, diversifikasi tadi itu ya. Diversifikasi. Dan menurut kamu justru kripto ini bisa menjadi bagian dari investasi safe haven? Menurut saya ini bisa jadi bagian safe haven sama seperti orang nyimpen Swiss franc misalnya kalau lagi perang. Atau justru Singapore dollar. Karena mereka banyak yang takut US dollar ini turun nih. Jadi mereka simpannya Swiss franc atau Singapore dollar. Bitcoin ini bisa jadi salah satu basket di sana menurut saya. Tapi kamu tau nggak banyak juga yang masih skeptis Banyak pasti. sebenarnya sama kripto. Karena kan tadi ya bentuknya digital. Ya, Terus yang kedua tidak melibatkan finance institution. ya. Gak ada bank sentral di situ. Terus apalagi yang bikin skeptis? Legalitasnya Ya. di Indonesia. Kamu menjawab skeptis hal-hal itu gimana? Ya, itu mungkin 3 tahun lalu ya. Tapi kalau sekarang satu udah diakui US sebagai strategic reserve negara. Jadi ada di neracanya US. Ini udah berarti institusi udah checklist kan. Regulasi di Indonesia ini udah diatur full sama OJK. Terakhir di Bapepti udah dipindahin di OJK dengan POJK yang baru. Dan ini Indonesia salah satu yang maju regulasinya terhadap ini. Dan di dunia sangat di-accept di Timur Tengah seperti di Dubai. Bayar taksi sana bisa pakai Bitcoin. Oh ya, bisa menjadi Bisa. alat transaksi juga Oh ya? di sana udah, kalau di Dubai udah, di sini nggak boleh, aturan dari Bank Indonesia nggak bisa. Tapi kalau di sana, bahkan di Paris, coba ke taksi di Paris, kamu bisa bayar loh pakai Bitcoin. Oh ya? Iya. Jadi nanti kalau misalnya kita dengan adanya Bitcoin ini, itu bisa dipakai untuk di negara-negara lain juga gitu ya? Bisa dipakai di negara-negara lain. Contohnya tadi seperti Dubai, seperti Paris yang udah terbuka lah negaranya dengan hal seperti itu. Oke. Nah, terus
berarti gimana sih komposisi yang enak gitu untuk berinvestasi antara kripto dengan yang lainnya? Kalau Oke. dari kamu gimana tuh strateginya? Berdasarkan pengetahuan, kalau ngerti kripto sedikit silahkan 1-2%. Belajar dulu. Lihat dulu, oh caranya seperti apa. Oh Bitcoin itu apa sih? Pelajari dulu teknologinya. Jangan langsung masuk besar di kripto atau di saham sekalipun. Jadi investasinya di apa yang kalian paling ngerti. Tapi standar untuk pemula mungkin ya saran yang bisa dikasih sama Warren Buffett kan selalu pegang indeks ya. Jadi pegang seluruh saham yang ada aja di dunia. Suatu basket ini bisa ya 80% dari portofolio, kripto mau sisi 5%, emas 5%. 5% lagi misalnya mau saham Indonesia menurut kalian bisa naik gitu, itu bisa 5% lagi mungkin ya investasi di yang hal-hal lain. Oke. Jadi itu sangat personal karena nggak ada general advice untuk personal finance kan. Karena semua orang tuh punya kondisi taraf hidup yang berbeda. Tapi at least menurut saya harus ada step by stepnya nih yang dilakukan. Step yang pertama adalah simpen dulu, punya uang dulu di rekening. Jangan nggak punya uang mau investasi, itu udah salah. Kedua, harus bisa lunasin hutang-hutang yang kecil. Semua hutang yang teman, keluarga, atau hutang yang ada bunganya ini lunasin dulu. Kecuali KPR ya, karena itu besar. Kalau udah lunas, bikin dana darurat 6 bulan dari pendapatan. Misalnya pendapatan 10 juta. 60 juta dulu nih, ada di RDPU, ya terserah di Swiss franc, di USD. Ini harus ada dulu nih, baru nomor 4 baru investasi. Jangan langsung di skip gitu loh investasi. Ketika turun dikit panik. Karena semua duitnya di situ. Sedangkan orang yang secara prudent mengelola keuangannya, ya, mereka aman. Nggak masalah. Tapi dengan kondisi kayak gini ya, dunia kan lagi banyak ketidakpastian ya. Apakah ini juga jadi waktu yang tepat gitu untuk mencoba kripto? Menurut saya sekarang kan kita bisa lihat kalau ini bukan berdasarkan dunia kalau geopolitik ya, tapi kripto itu bergerak berdasarkan siklus. Siklus sekarang memang Bitcoin harganya sudah mahal. Kalau saya pertama kali suruh orang untuk ayo belajarin tuh masih harganya 300 juta rupiah. Menurut saya sekarang harga udah berkali-kali lipat. Aset itu makin mahal pasti makin beresiko. Jadi sekarang itu menurut saya bukan waktu yang tepat untuk teman-teman langsung masuk besar atau gimana. Mencicil boleh, tapi berdasarkan porsi yang wajar. Kayak gimana tuh buat investor pemula nih, misalnya lagi Misalnya pada punya baru 10 pengen juta belajar. nih untuk disisihkan ya, punya budget 10 juta untuk investasi. Beli Bitcoinnya berapa? Oh bisa Bitcoinnya beli 1 juta misalnya. 9 juta rupiahnya dibelikan misalnya indeks S&P 500. Bisa seperti itu. Dipelajari dulu. Jangan langsung nggak ngerti beli banyak. Ya. Risikonya tuh kalau misalnya dari kripto ini ya, apa aja sih yang mungkin harus di para investor ini aware gitu ya tentang risikonya? Resiko paling besarnya cuma ada 2 ya. Yang satu adalah teknologi, yaitu teknologi yang lebih maju yang bisa pecahin enkripsinya, quantum computing. Itu satu resikonya. Kedua adalah resiko semua negara nge-ban ini. Cuman ini harus udah hilang resikonya. Karena US sudah mengakui. Sisa yang nge-ban kan India, Cina, dan nggak tahu ke depannya karena mereka nge-ban Bitcoin. Ya Cina kan semi-semi lah, dia bukannya di Hong Kong kan. Jadi Cinanya mainland di-ban tapi Hong Kong boleh transaksi. Orang Singapura juga banyak yang boleh transaksi. Jadi resikonya cuma 2, antara quantum computing atau negara decide bareng-bareng yuk kita ban ini. Tapi kalau quantum computing itu terjadi, ya bukan cuma kripto sih, semua bank yang dipakai, semua rekening kita itu udah bisa bobol berarti. Ya. Tapi untuk keamanannya sendiri dari kripto gimana? Kripto adalah hal paling aman di dunia justru. Gimana tuh ceritanya? Karena dia menggunakan teknologi yang namanya blockchain, dia mengunci dengan waktu. Jadi ketika dia setiap 10 menit, Bitcoin tuh bikin blok baru. Itu yang disebut dengan blockchain. Mereka saling terhubung nih, satu dengan lainnya. Ketika mau pecahin salah satu bloknya, itu harus diulang dari awal. Nah, energi yang dibutuhkan untuk pecahin ini, kalau tanpa quantum computing, itu matahari harus ditutup. Baru bisa pecahin itu, jadi nggak mungkin. Lebih mungkin semua bank di dunia tuh bobol dibanding Bitcoin tuh bobol. Jadi kalau dari keamanan sangat aman. Tapi apakah harganya sekarang beresiko? Beresiko saya bilang. Oke, berarti buat para investor pemula emang bener-bener harus pastiin juga itu uang dingin ya kalau misalnya mau di Investasi apapun. investasiin. Contoh misalnya beli saham yang paling aman deh, misalnya beli indeksnya Indonesia gitu. Semuanya dibeli gitu. Ketika turun mereka juga panik kalau uangnya bukan uang dingin kan, anaknya mesti bawa bayar sekolah. Karena orang Indonesia ini banyak yang kebelet untuk jadi kaya tanpa paham fundamental investasi. Saya dari awal mulai dari uang 2 juta tuh sangat prudent ngelola uangnya gitu. Pelan-pelan, jualan sedotan segala macam, pelan-pelan gitu dari awal. Nggak langsung. Oh iya. Iya. Kamu dari usia 15 tahun 15 ya? tahun waktu itu. Jadi untuk ngumpulin dananya, kamu jadi entrepreneur dulu. Bukan entrepreneur, kalau entrepreneur keren kali ya, punya bisnis ya. Ini lebih Pedagang kali ya. Pedagang. Pedagang pinggir jalan lebih tepatnya kali ya. Dagang apa sih?
Dulu sedotan stainless yang buat dicolok ke boba itu loh, yang ngetren. Dapat hasil keuntungannya berapa tuh? Lumayan waktu itu puluhan juta lah per bulan. Masih 15 tahun tuh, SMP kelas 3-an lah. Pedagang tapi ini loh, Lumayan. untungnya belasan juta rupiah. Iya. Kamu jual kemana? Ke kafe-kafe, karena waktu itu punya saya beda. Jadi kalau stainless yang ada dulu tuh bawahnya nggak tajam. Saya bikin sedikit ada angle-nya biar tajam, biar bisa ditusuk. Karena itu problem yang saya alamin. Pas saya coba kan pakai yang stainless waktu itu, colok ke boba ini nggak bisa dicolok, terus ini apa gitu loh. Nah saya bikin yang tajam, jadi bisa colok, dari laku banget jadinya. Berarti dari kamu usia 15 tahun itu sampai sekarang nggak pernah tuh jadi pekerja ya? Pernah jadi pekerja, pernah jadi agent properti dulu 15 tahun jadi agent properti. Oh iya? Iya 15-16 Gimana tahun. ceritanya? Cari listing tiap kali komplek keliling nih. Cari, tapi kan biasa udah punya orang kan. Tawarin mau co-broker nggak gitu. Masih 16 tahun waktu itu. Jadi cari listing banyak, tapi mereka nggak main di internet waktu itu. Jadi mereka yang tua-tua ini cuman ngelisting pakai banner kan di depan-depan rumah. Nah ini saya bawa ke platform-platform online gitu. Terus pakai video, taruh di YouTube segala macam. Oh, apa yang ngemotivasi kamu? Itu kan masih usia muda banget Iya. ya? Masih ABG nggak sih? Iya, Usia 15-16 tahun? Iya. Biasanya ABG zaman sekarang ngapain Malas sih? gitu. Karena waktu itu Pergi jalan-jalan karena kek, keharusan waktu itu harus nongkrong. biayain nyokap waktu itu. Jadi nyokap harus dibiayain, ada cici juga sama ada adik. Jadi waktu gua 16 tahun udah jadi ini apa namanya tulang punggung. Iya. Gitu. Karena keharusan. Dan waktu itu kebetulan suka juga. Jadi bukan keharusan sih, keharusan dan suka waktu itu. Hobi. Hobinya duit. Mungkin orang kan ada hobinya masing-masing kan, ada yang suka kekuasaan, ada yang suka yang lain. Kalau saya hobinya duit. Hobinya duit ya, sampai duit. ada headline tuh Timothy Ronald mempunyai kekayaan hingga triliunan rupiah. Waduh, itu Aku mau mah dong orang lain konfirmasi, bener gak sih? Itu orang lain lah. Kalau saya cukup, puji Tuhan cukup. Cukup. Jadi ketika kamu, tapi udah nembus 1 triliun, udah mencetak 1 triliun gak sih? Ya kan itu bisa dinilai dengan berbeda-beda, bisa dengan valuasi perusahaan, bisa dengan aset liquid. Kalau Tapi ditotalin? kalau saya, menurut saya menyebutkan berapa itu nggak bijak ya, karena uang kan energi ya. Jadi menurut saya nggak bagus orang dinilai berdasarkan dia punya uang berapa, karena orang punya value-nya masing-masing. Belum tentu orang yang punya uang lebih banyak itu lebih bervalue dibanding orang yang nggak punya uang. Emang kamu ngeliat uang tuh kayak gimana sih sekarang dengan segala yang sudah ada itu? Uang sebagai alat sih. Tapi pertama kali yang saya senang tuh freedomnya, karena dulu kan saya harus ngemis-ngemis untuk jualan apartemen, terus ngemis-ngemis tuh dulu. Saya harus ke kafe jualan kayak begituan. Saya nggak suka rasanya harus ngemis ke orang. Jadi ketika punya uang, yang pertama saya dapatkan kebebasan. Nah itu yang paling saya seneng. Jadi bangun siang, mau ngerjain apa yang saya kerjain. Kalau pengen tapping sini saya tapping, kalau nggak pengen saya nggak tapping. Itu yang saya suka, kebebasannya. Itu yang pertama. Yang kedua alat, bisa untuk bantu orang banyak. Karena uang untuk saya udah beli semua yang saya pengen sih di umur mungkin 2 tahun lalu ya. Udah selesai dengan apa duniawi ini udah selesai. 2 tahun tuh 22 ya? 22, 23 saya udah beli semua yang saya pernah mau. Guys, kamu 22 tahun ngapain? Yang ini, dan kamu gak kuliah ya? Nggak kuliah, saya nggak percaya sama kuliah. Oh ya? Nggak percaya saya. Kenapa tuh? Karena saya rasa skill itu bisa didapatkan di luar dari kuliah. Dan banyak yang selesai kuliah malah mereka nggak mau belajar lagi justru. Mereka nggak mau upgrade dirinya, mereka kira selesai di situ pelajaran. Padahal menurut saya banyak yang bisa didapatkan di luar dari kuliah. Saya dulu jualan di jalan, saya dapat lebih banyak pengalaman dibanding dosen yang ngajar bisnis di kuliah. Saya tahu cara persuasi orang, manusia itu sukanya apa, itu kan dari dunia nyata ya, bukan dari ruang kelas. Tapi kamu tuh orangnya berarti suka belajar ya? Hobi Iya, belajar. tidak terbatas di ruang kelas gitu jadinya untuk Betul, belajar. hobi sekali belajar. Oke. Terus tadi kan kamu melihat uang itu sebagai Iya. hanya alat ya untuk bisa dapatkan freedom dan sebagainya. Iya. Tingkat dan di usia yang masih muda, kamu tuh ngerasa udah mencapai semua keinginan kamu gak sih? Udah 2 tahun lalu. Jadi saya rasa sekarang uang saya mau saya pakai untuk hal yang lain, yaitu untuk alat untuk bantu orang. Saya mau bangun 1000 sekolah ke depannya. Jadi mau bikin pendidikan gratis untuk generasi selanjutnya. Jadi uang saya ini saya mau kumpulin semua, saya mau rapihin jadi sebuah holding structure mirip seperti Warren Buffett punya. Saya compound terus dan saya bangunin sekolah terus pakai hasil dari uang itu sampai kapanpun. Tapi mencapai kesuksesan di usia muda tuh jadi sesuatu yang bahaya juga gak sih menurut kamu? Karena tingkat kepuasan kamu tuh
jadinya udah cepat gitu tercapainya. Kalau menurut kamu gimana? Bahaya untuk mereka yang tidak punya kebijaksanaan pastinya. Jadi mereka pakai uangnya, mungkin kalau anak muda di posisi saya, keinginan mungkin lain, yang nggak cuma harta dan kekuasaan, mungkin yang lain gitu kan. Jadi halnya jadi negatif, dan itu banyak yang terjadi juga. Tapi dengan bijak, uang itu bisa dijadikan untuk manfaat untuk orang lain. Jadi bukan hal yang jelek sih menurut saya. Justru bisa membantu banyak orang dengan uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa bangun sekolah yang saya pengen bangun. Saya nggak bisa bagi beras yang saya pengen bagi. Jadi itu jadi suatu alat untuk saya. Nah, kan nggak semua anak-anak muda ya. Mungkin beberapa di luar sana lagi struggle nih ikutan job fair. Bahkan kita lagi ada masalah jumlah lowongan kerja yang mungkin tidak sebanding dengan jumlah pencari kerjanya gitu. Itu adalah anak-anak Gen Z, itu adalah tantangan yang mungkin lagi dihadapin oleh anak-anak Gen Z nih gitu. Kamu sendiri ngelihat itu dengan perbandingan yang kamu rasakan sekarang, apa sih hal yang menjadi poin kamu bisa berada di titik sini? Apakah karena emang mentalnya kah? Yang dimana kamu kan sempat bahas juga tuh tentang ada mental orang kaya dan mental orang miskin gitu. Atau kamu ngerasa lebih di kerja keras kamu kah yang menjadi poin kelebihan kamu? Kerja keras, kita ngomong tukang sapu juga kerja keras kan pastinya. Jadi jawabannya bukan cuma kerja keras, karena yang kerja keras lebih dari saya banyak sih sebenarnya. Contohnya seperti kamu kan kerja lebih keras hari ini dibanding saya. Aduh, ini bener-bener ya. Iya. Jadi kalau kerja keras menurut saya enggak ya. Tapi skill dan value yang dibawa ke masyarakat. Karena uang itu berbanding lurus dengan value yang dibawa ke masyarakat. Mereka ke job fair mau ngapain sekarang? Banyak banget pekerjaan yang bisa digantikan dengan AI. Data entry, mau kerja begitu, itu bulan depan digantiin semua sama agentic AI. Jadi pekerjaan yang mereka cari, skill mereka jawabannya tidak valuable di masyarakat. Masyarakat ini nggak membutuhkan mereka. Di saat masyarakat nggak membutuhkan mereka, ya mereka kena layoff. Sama di media, nanti editor misalnya tidak dibutuhkan, ya mereka kena layoff. Gitu. Kenapa contohnya media? Contohnya. Contoh ya guys. Nah berarti apa nih poin lebih yang bisa kamu bagikan gitu ke kita tentang untuk bisa mencapai posisi yang kayak kamu gini? Satu, upgrade skill. Jadi cari yang kira-kira kamu tuh terbaik di dunia. Dan jadi yang terbaik di dunia di situ. Karena dunia ini akan sangat fokus nanti. Misalnya contoh, mau jadi presenter harus jadi yang terbaik di dunia. Jangan cuma jadi yang kedua terbaik, ketiga terbaik. Harus jadi yang terbaik di dunia. Karena dunia ini nggak akan reward yang nomor 2 dan nomor 3 nanti ke depannya. Di semua gitu. Di finance, di keuangan. Mau jadi misalnya investment banker, jadi yang nomor 1 gitu. Jangan jadi nomor 2, jangan jadi nomor 3. Mau jadi videographer, jadi nomor 1. Karena nomor 1 ini bakal kepake terus. Tapi yang 2, 3, 4, 5 ini diganti AI semua nanti. Mungkin dalam 2030 ini banyak pemerintahan dunia sih yang menurut saya underestimate kemampuan AI. Mereka pikir belum lah, tapi sebentar lagi tsunami-nya akan datang, tsunami PHK-nya akan datang di dunia bukan Indonesia ya. India kena, Cina kena, Indonesia kena. Karena kayak di kantor saya sendiri aja udah banyak pekerjaan yang udah nggak dibutuhin sih sebenarnya. Udah banyak yang terlalu banyak diotomatisasi. Saya punya dulu 19 tahun saya punya karyawan 150. Sekarang karyawan saya 15, mungkin 20. Tapi ini 1000 kali lebih efisien dibanding yang 150 dulu. Dan kalau semua bos perusahaan punya otak seperti saya ya selesai, habis. Manusia mungkin nggak terlalu dibutuhkan lagi. Dan ketika udah nggak dibutuhkan, problemnya ada ketika udah fisik nanti bentuknya, udah humanoid. Mungkin 5 tahun sampai 6 tahun lagi jadi nih. Jadi yang pegangin kamera nanti humanoid robot pegangin. Jadi itu kenapa skill yang paling penting ya? Skill yang paling penting. Cari skill di industri masa depan. Cari industri yang kira-kira di masa depan masih ada. AI salah satunya. Masa depannya keuangan kan blockchain dan cryptocurrency. Banyak yang skeptis tapi itu sebenarnya masa depan dari industri keuangan. Jadi lihat masa depan industrinya apa. Energi. Zaman sekarang kalau konglomerat yang cuma main batu bara, itu 50 tahun lagi pasti nggak akan bertahan seperti sekarang. Mereka harus transisi nih ke renewable energy. Oh, energi yang terbarukan apa? Solar, hydro, geothermal. Harus mainnya ke sana. Jadi lihat industri yang terbarukan, industri paling depan dan fokus di sana. Oke, berarti itu adalah 3 industri atau 3 bisnis yang menurut kamu di masa depan akan menjanjikan juga gitu? Pasti menjanjikan, karena itu masa depannya. Nggak mungkin, karena batu bara akan habis dan nggak ada lagi batu baranya gitu. Jadi itu udah suatu kepastian. Mungkin reserve-nya masih tahun 100 tahun, tapi untuk anak-anaknya mereka pasti dunia akan renewable energy ke depannya. Dan contoh biotech longevity, orang mau hidup lebih lama kan. Mabok sekarang udah nggak keren.
Orang lebih prefer untuk main pedal contohnya dibanding mabok. Karena itu lebih keren, lebih di-flexingin zaman sekarang. Nah itu kan format dari longevity sebenarnya, industri juga. Yes. Tapi gimana kalau misalnya buat anak-anak muda yang mungkin pengen nih kayak kamu, Iya. tapi ya juga kan ada faktor X ya di luar sana kayak bagaimana Pasti. situasi dunia itu kan juga mempengaruhi bagaimana situasi di sini kan. Iya. Banyaknya PHK itu pun juga pengaruh Yes. atau dampak dari ketidakstabilan ekonomi secara global gitu. Ya, betul. Itu bisa jadi hambatan nggak sih? Hambatan dan alasan tuh dua hal yang agak mirip sebenarnya. Bisa dibilang sebagai hambatan, tapi mungkin di anak muda yang lain itu alasan. Oh dunia lagi begini, jadi saya nggak mau kerja, jadi saya begini. Selalu ada peluang. Justru ya itu bukan hambatan, tapi chaos adalah sebuah tangga. Jadi di saat ada krisis, justru itu adalah tangga. Contohnya COVID, saham lagi murah, saya beli semua waktu murah. Krisis itu adalah tangga. Contohnya seperti perang ini, apakah ada yang diuntungkan? Ada. Saya beli perusahaan US namanya Palantir. Itu perusahaan teknologi AI untuk semua militernya US. Apakah naik? Luar biasa naik. Saya beli $800.000 jadi $4 juta cuma dalam waktu setahun. Apakah ada opportunity? Jawabannya pasti ada. Tergantung bisa melihatnya atau enggak. Jadi menurut kamu mindset apa sih yang kamu selalu pegang sampai bisa bikin kamu mencapai apa yang kamu inginkan sekarang? Mindset yang harus dipegang itu adalah harus bisa melihat semuanya dengan bijak. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang jelek, tahu mana yang baik dan mana yang terbaik. Itu investasi soalnya. Di hidup juga harus tahu. Ada pilihan nih, apakah harus bekerja A atau bekerja B. Saya kan dulu dihadapi pilihan seperti itu. Oh saya pilih yang A. Gitu. Apakah yang A lebih bagus dari B? Kemampuan itu, kebijaksanaan itu menurut saya. Ketika orang punya itu, pasti bisa melewati banyak di hidup. Karena mereka langsung tahu nanti. Oh kerjaan ini yang bagus, kerjaan ini yang bagus. Oh ada opportunity di hal C yang lebih bagus. Kebijaksanaan menurut saya. Nah terus investasi, kamu tuh hit momennya tuh pas lagi mencoba investasi yang apa sih? Apakah memang kripto ini menjadi salah satu momen golden moment kamu gitu untuk ngehit Oh, oke. jumlah kekayaan yang emang kamu pengen gitu? Kalau momen pertamanya di saham sebenarnya. Jadi momen pertamanya waktu jualan sedotan segala macam itu saya kumpulin semua uangnya untuk beli saham sebenarnya. Saya nggak kumpulin uangnya untuk berbisnis lagi, nggak. Saya tuh pengen jadi investor dari dulu. Karena level terakhir dari seorang pengusaha itu pasti investor. Jadi pengusaha naik kelas itu pasti jadinya seorang investor. Bill Gates ketika dia udah bikin Microsoft besar, dia bikin Cascade Investment. Selalu. Mau Amancio Ortega yang punya Zara, dia akhirnya bikin family office sendiri. Michael Dell bikin family office sendiri. Sergey Brin yang bikin Google tuh ujungnya bikin family office sendiri. Jeff Bezos pun bikin Amazon, ujungnya bikin Bezos Expedition. Jadi bikin perusahaan investasi. Jadi level terakhir dari pengusaha investor. Nah saya pikir ngapain saya jadi pengusahanya, saya lompat aja ke yang langsung level terakhirnya. Jadi saya ambil semua duitnya, 2 juta awalnya, saya beliin tuh Bank BCA, Barito Pacific, saya analisa 15 tahun waktu itu. Kamu ada mentor nggak sih? Nggak ada mentor yang secara langsung sih, nggak ada. Mentor yang nggak langsung ya Warren Buffett lah. Semua bukunya saya baca. Waktu kayak belum umur 17 tahun 100 buku udah saya baca habis. Oh jadi Saya beliin semua. pure kamu belajar sendiri sebenarnya? Belajar sendiri sampai waktu mungkin saya umur 19 tahun saya ketemu salah satu mentor saya, Bang Sandi, Sandiaga Uno. Dia ngajarin saya lebih detail lagi cara ngeliat perusahaan tuh gimana. Kadang sering ngobrol, setahun sekali kita catch up untuk ngobrol gitu kayak gimana portfolionya segala macam ya. Sampai sekarang masih, terakhir bahkan beliau yang belajar ke kantor saya gantian. Tahun lalu gantian karena mau belajar tentang Bitcoin juga, jadi gantian. Jadi menemukan mentor yang tepat itu juga berpengaruh nggak sih dalam perjalanan kesuksesan kamu? Pasti berpengaruh, dan saya juga bahkan di partner-partner saya yang sekarang juga banyak yang saya anggap sebagai mentor di bidang-bidang yang berbeda gitu. Karena di saat kita punya banyak masukan dari orang-orang yang bijak juga, ya kita juga sendiri jadi lebih bijak kan. Ya. Terus setelah dari kamu saham itu akhirnya? Nah ketika dari saham tadi dapat untung, waktu saya pikir wah saya pintar, saya jenius gampang nih. Padahal itu hoki mungkin. Pilihnya betul hoki, dapat duit pertama, wah ini duitnya ratusan juta jadi miliaran waktu itu. Terus saya pikir ya udahlah, karena waktu itu banyak teman-teman yang nanya, jadi banyak teman-teman SMA yang nanya, ini apa sih yang lu mainin kok bisa kaya? Karena mereka bingung, dia punya mobil Audi, punya apartemen begitu. Mereka tanya, lu ngapain sih? Gue bilang, ya gue investasi saham nih. Banyak yang minta ajarin, ya udah gue bilang, udahlah gue bikinin kelasnya waktu itu cuma 10 orang gue bikin gitu kan. Udah lu bayar murah aja 100.000. Itu SMA tuh?
SMA, baru lulus SMA tuh. Iya, baru lulus SMA. Teman-teman pada nanyain gitu. Gue bikin waktu itu cuma 10 orang, teman-teman doang. Gue ajarin gitu. Akhirnya mereka bilang, kenapa lu gak bikin online aja? Gue bilang, iya juga ya. Terus COVID waktu itu. Gue kan sempat punya agensi marketing juga waktu itu. Jadi gue service digital, kebutuhan digital buat klien-klien. Mereka pada gak bayar pas COVID intinya. COVID mereka gak bayar. Bisnis yang minyak rambut gue juga kompetitornya udah banyak banget. Waktu itu Tokopedia orang udah masukinnya gede-gedean. Sedotannya juga udah turun. Ya udah gue bikin perusahaan namanya Ternak Uang waktu itu. Untuk mengedukasi literasi masyarakat yang masih ada sampai sekarang. Gitu. Itu sama teman-teman ya, bertiga ya? Dulu bertiga, sekarang gue sendiri. Sendiri. Sekarang sendiri. Terus dari situ COVID terjun ke kripto berarti? COVID itu sebenarnya di kripto tuh dari 2016 juga ada di kripto, tapi waktu itu sempat rugi semua duitnya. Jadi FOMO beli koin-koin yang kecil-kecil aneh-aneh rugi waktu itu. Di 2020 COVID malah seroknya saham waktu itu. Saham BRI, BNI masih murah banget 2100 waktu itu, BNI 3600. Leverage waktu itu karena masih anak muda kan. Duit miliaran nih di leverage akhirnya jadi puluhan miliar waktu itu. Karena beli beberapa saham-saham yang unik lah waktu itu. Bank Jago waktu itu saya beli waktu 300 perak. Sampai 18.000 waktu itu. Setelah itu 2022 Bitcoin tuh murah banget 16.000. Ada exchange meledak namanya FTX. Semua duitnya saya taruh di situ dan waktu itu saya bikin Instagram story bahkan. Saya bilang saya beli 50 Bitcoin waktu itu di 16 ribuan. Itu saya share di Instagram secara terbuka. Jadi akhirnya saya dapat followers dari sana. Saya fokus bangun media dari sana. Karena cuman saya waktu itu yang secara terbuka bilang nih, gue beli segini, angkanya segini gitu. Dan itu naik berkali-kali lipat. Ya. Karena yang aku lihat kamu juga kayak punya keyakinan penuh dengan adanya pasar kripto ini loh, dengan investasi kripto ini. Waktu itu kenapa gitu? Di saat mungkin orang-orang masih pada skeptis, karena berarti kan kamu udah dari awal-awal kan? Ada efek mentor juga sih. Jadi ketika 2022 akhir, Bitcoin masih murah banget. Waktu itu ada B20 di Bali. Saya kebetulan ke Bali. Salah satu orang paling kaya di dunia, Chang Peng Zhao yang bikin Binance, itu datang ke Bali waktu itu. Ngajak saya makan siang. Ngobrol sama beliau, harta dia berapa ya sekarang? Mungkin ya, hampir ratusan triliun kali, sampai ribuan triliun kali ya. Dia bilang, ini bagus nih momennya. Terus saya pikir-pikir, dia lebih kaya dari saya, dia lebih ngerti lah. Jadi saya pelajari, saya dalami lagi, saya lebih dalami lagi. Ya, saya masukin hampir semua waktu itu harta saya di situ. Oh iya? Ya hampir semuanya. Maksudnya udah yakin dengan segala risikonya? Udah semuanya aja, karena saya juga mikir kalau 0-0 lah. Saya orangnya, even sekarang ya, saya tuh nggak ngeliat duit sebagai gimana-gimana banget gitu. Saya dikasih, ibaratnya ke depannya saya 0 mulai dari 0 lagi, saya nggak masalah. Saya tuh orangnya nggak terlalu attach sama duit gitu dari dulu. Saya lihatnya cuma game. Oh bisa puluhan M jadi ratusan, jadi T, ntar T jadi multiple T, jadi ribuan T, game. Sama mungkin dengan konglomerat yang lain ya, mereka juga lihatnya mungkin seperti game. Kan ngapain mereka kerja duitnya udah ribuan T gitu kan. Jawabannya ya seru. Padahal kan pas lagi jadi entrepreneurnya nyari duitnya gak gampang loh. Iya kan? Gampang, yang tadi sampai keliling-keliling. Tapi udah tahu skillnya gitu kan. Kalau dihilangin lagi, kasih saya 3 tahun paling saya balikin lagi semua duitnya karena udah ada skillnya. Skill tuh nggak bisa diambil. Uang tuh bisa diambil dari kita, tapi skill nggak bisa diambil. Jadi itu yang membuat kamu tuh nggak perlu ada ketakutan terhadap kehilangan duit. Ini kalau misalnya tiba-tiba nih besok dunia berubah, harta kamu 0. Iya. Gimana? Saya bakal cari tadi industri yang kira-kira bisa paling berjaya 5-6 tahun ke depan. Saya fokus di sana jadi kelas dunia di sana dan bikin lagi uangnya jadi 0. Jadi memang memulai dari 0 untuk terus merangkak menjadi lebih baik itu nggak masalah gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan dalam perjalanan kamu melihat ada mentor, kamu bertemu partner. Apa sih pelajaran penting yang kamu dapatkan dalam perjalanan itu gitu? Karena kalau kita karena kan entrepreneur itu kalau berpartner ya ada kalanya akhirnya tidak akan bersatu lagi, atau mungkin ada mentor yang di pertengahan jalan ternyata udah nggak sevisi lagi gitu. Oke. Carilah partner atau mentor yang bijak dalam berbisnis. Jangan yang kelihatan di depan bagus tapi sebenarnya di belakangnya bobrok. Saya lebih suka berpartner sama orang yang apa adanya di depan. Jadi misalnya mau bikin usaha ini untuk uang, ngomong lah mau bikin usaha ini untuk uang. Jangan bilang untuk impact, taunya tapi sebenarnya maunya uang. Karena banyak orang begitu. Jadi jangan sama orang yang muka dua gitu. Berbeda, punya topengnya banyak gitu. Saya nggak suka.
Saya lebih suka orang apa adanya. Kayak saya orangnya apa adanya. Misalnya ada orang yang nggak suka sama saya nggak masalah. Karena saya ada di dunia ini bukan untuk disukai sama orang, tapi untuk bikin impact untuk orang. Saya nggak apa-apa orang nggak suka, saya nggak masalah. Nah, saya suka partner yang begitu, yang sevisi. Tapi pernah ada titik terendah nggak sih kamu dalam perjalanan ini? So far sih enggak ya. Oh ya, Iya, kamu so tidak far sih merasakan enggak. ada titik terendah mungkin dalam orang hidup dulu, kamu? orang dulu mungkin ngira kayak ditolak. Dulu gua 16 tahun naik motor, nyampe ke apartemennya di BSD, udah mau jualin, tapi dia kaget ternyata agentnya anak kecil. Jadi dia kayak udah telepon tuh, gua udah liat angkat, dia tetap nggak mau lihat kan. Mungkin orang ngeliat itu titik terendah tuh, hujan-hujan, tapi gue senang-senang aja nggak apa-apa. Gimana sih kamu bisa punya pemikiran kayak gitu? Apa yang kamu pikirin gitu? Kadang kan orang Beda kali ya dari kecil ya. Dari saya mungkin TK tuh udah beda gitu. Saya mikir tuh berbeda dengan orang lain. kamu dididiknya keras atau gimana sih? Enggak juga sih, karena saya selalu challenge pemikiran soalnya. Contoh seperti TK disuruh baris gitu kan. Oh kukunya begini gitu. Saya ngapain? Masuk aja gitu ke dalam. Oh, nggak dibilang pembangkang. Oh dibilang. Terus saya nggak peduli. Kayak cuek aja gitu ya. Saya cuek aja gitu. Kayak dari dulu sekolah suruh angkat tangan gitu kan. Pipis saya nggak, saya keluar langsung ke toilet. Saya nggak pernah angkat tangan. Karena menurut saya ngapain saya izinin, kan kebutuhan manusia. Pipis kan kebutuhan manusia. Masa saya harus kayak izin toilet gitu. Karena orang ada yang bilangnya itu struktur sosial, norma dan lain-lain. Tapi itu debatable lah. Berubah kok. Zaman Roma orang buang air besar hadap-hadapan rame-rame. Itu kan tergantung kapan dan situasi sosialnya. Jadi saya selalu challenge why gitu. Kenapa? Atau kamu ngerasa kamu dewasa lebih cepat nggak sih? Oh banyak yang bilang, karena makanya mungkin mainnya sama orang-orang tua kali ya. Saya mainnya sama orang-orang tua. Iya, iya, iya. Iya, ngobrol Tapi sama kamu orang ngerasain tua. itu? Ada impact-nya nggak sih ke diri Saya kamu? sih nggak ngerasain ya, tapi banyak yang bilang seperti itu. Banyak yang bilang mungkin lu 24 tapi Usia lu sebenarnya usia lu 50 iya, banyak bilang. kayaknya gitu ya. Banyak yang bilang hobi lu kayak kakek-kakek gitu. Koleksi lukisan lain kayak orang tua lah. Gitu. Tapi kamu nggak ngerasain itu ke Nggak. diri kamu sendiri justru? Mungkin enggak ya. Bisa gitu ya. Nah, terus yang kamu lihat nih perbedaan antara mental orang kaya dan mental orang miskin. Menurut kamu apa bedanya? Orang miskin tuh cariin semuanya sebagai alasan. Orang kaya itu selalu self accountable. Maksudnya apa? Orang kaya itu pikir semuanya salah mereka. Contoh misalnya saya ya. Dulu pas saya masih miskin, karyawan sedikit, ada karyawan yang salah saya maki gitu kan. Kenapa lu begini? Sekarang setiap kali ada karyawan yang salah, saya tetap tegas, tapi saya tahu itu salah saya. Misalnya mentok deh, dia sampai ngelakuin hal yang paling aneh lah karyawannya. Saya pasti salahin diri saya sendiri. Terus kenapa saya hire dia, itu salah saya. Orang kaya itu begitu. Orang kaya itu semuanya salah dia. Apapun yang terjadi di hidupnya pokoknya salah dia. Kalau orang miskin tuh, oh ini begini, oh karena perang, oh ini begini karena ini gitu loh. Oh nggak dapat kerja karena job fair rame, alasan terus mereka. Hidupnya penuh dengan alasan. Orang kaya itu cuman peduli self accountability. Oh ini tabrakan mungkin salah saya gitu. Ini salah saya. Berarti kamu tuh udah di titik yang gak ada yang nggak mungkin ya? Menurut saya itu cuma limitasi kan di pikiran. Orang mungkin dulu ketawa ketika saya punya mimpi bikin ini bikin itu, tapi sekarang udah nggak ketawa sih. Dulu pas cerita ke teman-teman mungkin nggak mungkin, masa sih lu. Gitu. Cuman saya rasa semua yang pernah diciptakan sama orang-orang yang hebat di dunia ini itu punya keyakinan terhadap dirinya dan apa yang dia bisa kerjakan. Dan kamu ini termasuk yang memulai dari titik nol atau titik minus sih? Minus dong, karena harus biayain nyokap kan waktu itu. Apakah juga ada utang-utang juga gitu yang harus di... nggak sampai minus, tapi harus bayar sekolah sendiri waktu itu. Kuliah sendiri kan bayar sendiri. Kuliah adek ini sampai sekarang, adek masih kuliah, gue yang bayarin sampai sekarang. Oke, ya karena kamu sebagai tulang punggung Iya. keluarga. Tapi bukan karena juga ya. terpaksa juga, karena emang hobi kali ya. Suka. Yang ngelihat tadi uang itu ya? Oh iya, suka gamenya, suka main gamenya. Oke. Nah, balik lagi kita ngomongin kripto deh, ngomongin kripto lagi nih. Jadi kemana-mana. Nah, kalau dari kriptonya sendiri nih, sejauh ini kalau misalnya kita lihat, kan tadi udah mulai harganya udah mulai naik juga kan Iya. untuk saat ini gitu. Buat para investor pemula tuh apa sih yang harus diperhatikan ketika mereka mau memulai investasi kripto ini? Mereka harus paham, pelajari belinya di mana. Gitu, belinya di mana, lewat mana, simpannya bagaimana. Kripto kan aset yang kompleks ya untuk sebagian besar orang. Jadi harus mulai dari awal dulu gitu. Belajar, oh beli kripto tuh di mana, harus lewat exchange gitu. Exchange ini ibarat
kamu mau belanja baju harus ke toko baju gitu. Kripto kan bajunya nih, harus belanja di toko baju. Toko bajunya nih yang mana? Yang legal yang ada di Indonesia gitu, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Punya saya juga ada gitu. Oh, sekalian promosi. bisa. Juga punya tokonya gitu. Oh gitu ya. Bisa beli di sana, vlog namanya gitu. Oke. Jadi pelajari dulu gitu. Tokonya yang mana. Nah, ketika udah tahu tokonya simpannya gimana? Pelajarin tuh cold wallet itu apa? Cara menyimpannya bagaimana? Apa itu seed phrase? Harus ngerti teknologi, jangan cuma main beli terus nggak ngerti. Tapi jangan besar-besar dari portofolio. Coba aja kecil 1-2%. Rasain dulu kalau naik rasa gimana, kalau turun gimana. Karena profil resiko orang beda-beda loh. Ada yang bisa lihat duitnya fluktuatif, kayak saya nih. Contohnya saya sama Andrew pasti beda. Saya hilang 200 miliar semalam, nggak apa-apa. Andrew pasti nggak bisa tidur. Tapi karena itu profil resiko. Temennya Andrew Susanto. Iya. Kalau saya tuh bisa tidur gitu. Kalau beliau mungkin gak jadi datang podcast tuh bisa besoknya tuh. Coba Kalau nanti aku tanyain ya kalau jadi tahu podcast. Iya, coba tanyain. Pasti dia punya profil resiko yang berbeda gitu. Tapi itu balik lagi masing-masing orang kan. Ada yang emang lebih high risk taker, saya kan orangnya risk taker banget. Ada yang sangat defensif. Tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ya, berarti tetap harus memahami bidang investasinya, tapi diri sendirinya juga gitu ya. Tipikal gimana kesalahan yang sering terjadi para investor pemula nih? Karena dia nggak tahu apa yang dia beli. Ketika dia turun, misalnya kayak kemarin turun, wah langsung jual. Jadi dia pas turun dia jualan, pas naik dia baru mau beli. Dia ulangin gitu terus jadi miskin basi. Nah itu yang harus diinin ya, iya. Diperhatikan juga ya. Kayak beli saham gitu. kan sama. Kalau nggak ngerti beli saham apa, ketika turun dia jual kan. Ketika naik, wah ini hijau dia beli kan, itu kebalik justru harusnya. Tapi kamu pernah nyobain kripto sebagai alat transaksi? Pernah di luar negeri. Di sini kan nggak boleh, dilarang sama bank sentral. Gimana tuh merasakan manfaat itu nggak? Atau luar biasa kamu gimana sih? Cepat sih, paymentnya cepat. Tapi kan sebenarnya sama aja transaksi mau pakai Visa, Mastercard kan sama, mirip-mirip juga sebenarnya. Cuman ya sekarang bahkan udah banyak kartu kredit yang pakai kripto gitu. Jadi tinggal di deposit kripto ke kartu kreditnya, mereka kerja sama-sama Visa, bisa transaksi langsung. Yang nggak ada bedanya lah sama pakai uang di bank, cuman bedanya bisa besar sekali, bisa kayak Amex Black Card kan. Limitnya basically unlimited belanja di luar negeri. Karena kesulitan kadang orang kan di Dubai ya contohnya. Mau beli mobil misalnya di sana, agak repot kan. Kalau nggak punya kartu kredit yang unlimited. Sedangkan dengan payment seperti kripto ya cepat. Kalau orang Indonesia misalnya yang kaya di sini, jalan-jalan di Dubai, bisa nggak bisa pindahin semua uang ya kan? Mungkin mereka bawanya seadanya. Dan paling manfaatin limit kartu kredit kan pasti. Nah itu di situ manfaatnya tuh. Kalau keluar negeri yang udah di-accept di sana. Enak. Tapi kalau misalnya suatu negara nih misalnya lagi perang atau mungkin lagi hancur-hancurnya gitu ya. Dan kita mempunyai investasi kripto itu berarti memberikan keuntungan juga ya? Karena kripto kan ada banyak jenis. Ada juga misalnya stable coin seperti USDT. Itu persis kayak pegang USD, tapi dalam format digital. Nah kalau kamu punya USD, kamu bawa lebih dari 200.000, naik ke bandara internasional pasti kena tahan. Atau kena tanya pasti. Nah, ini enggak kan? Ada di sini. Gitu. Jadi saya bisa begini, saya di Cayman Island, dengan semua duit saya bangun beli villa di sana. Bisa begitu. Nggak ada aset investasi yang bisa seperti itu. Saham Indonesia mana bisa begitu? Kalian harus crossing ke sekuritas, keluarin mungkin lewat sekuritas foreign, repot. Kripto tuh hilang. Jadi menurut kamu masa depannya akan ada pasti banyak orang yang menghargai itu di dunia ini. Orang-orang kaya yang menghargai kemampuan untuk pindahin uangnya kemanapun. Lintas jurisdiksi. Berarti ada kemungkinan mata uang akan tergantikan nggak sih? Enggak, karena USD sendiri nanti akan pakai teknologi kripto. Pasti USD ntar jadi di blockchain. Oh, jadi bukan tergantikan, tapi justru akan berkembang gitu ya? Berkembang, menuju betul. Ke sana. Kata-katanya betul, berkembang, diksinya berkembang. Oh, rupiah kira-kira kapan nih? Rupiah sudah kan ada Project Garuda kan kita lagi running. Jadi Project Garuda untuk mendigitalisasi rupiah. Jadi IDR kita ini ada blockchain, ledger blockchain di belakang. Udah lagi proses. Jadi ini udah kepastian. Jadi kalau orang masih skeptis tuh sebenarnya kurang wawasan dan kurang terbuka. Kurang maju gitu ya. Iya, kripto tuh bukan cuma trading atau beli jual beli saham. Ini teknologi revolusioner setelah internet sebenarnya. Nah itu sih, kadang suka orang mikir kripto itu kayak trading. Bukan, ini bukan aset yang terlalu volatil kayak orang pikir buat ibaratnya berjudi di
Pasar modal bukan seperti itu. Kripto adalah teknologi yang dipakai nih sama bank sentral dunia. JP Morgan juga pakai blockchain di belakangnya. Ini teknologi gitu. Dan itu yang saya ajarkan. Seperti teknologi. Bukan seperti aset spekulasi gitu. Iya, tapi sejauh ini gimana orang-orang yang kamu ajarkan itu dalam menerima adanya perubahan teknologi kripto ini? Perubahan tuh pasti sulit awal-awalnya. Contohnya seperti kereta kuda ganti mobil. Orang demo di jalan di Inggris dulu, 1900. Ketika mau ganti dari misalnya lilin ke lampu, itu juga luar biasa terjadinya. Mesin pembuat kain, itu di demo luar biasa dulu. Sama seperti kripto, penolakannya besar sekali. Tapi ya namanya teknologi akan makan semua orang kan. Zaman dulu perusahaan media yang Yellow Pages, ada perusahaan $1 billion sampai 50 billion jadi nol sekarang. Media Italia kalau nggak salah, dia Yellow Pages Company zaman dulu, belum ada internet, ketika ada internet dia nol langsung. Jadi teknologi itu nggak bakal nunggu. Teknologi nggak akan nunggu media ke YouTube duluan. Teknologi itu nggak akan pernah nunggu. Gitu. Dan bocoran dong, kamu berarti sejak menekuni investasi kripto ini udah keuntungannya udah bisa cuan berapa banyak nih? Cukup lah. Dari tadi pengen ngulik sebenarnya. Cukup untuk bangun banyak sekolah. Oh, Kan lagi bangun satu nih tiap bulan. udah di mana aja sih bangun sekolahnya? Di Kupang akan ada 2, di Blitar ada untuk kebutuhan khusus 1, di NTT Sumba ada 1, NTT 1 lagi. Di NTT juga ada 2 berarti, Sumba sama 1 lagi, ada 5 sekarang. Dari sekian banyak bantuan, kenapa kamu akhirnya milih sekolah? Karena itu yang paling dekat ke hati saya kali ya. Saya terpanggilnya di edukasi, ada orang terpanggil di makanan. Saya coba makanan cuman kayaknya orang jadi minta-minta ya, jadi saya kurang suka. Tapi lucu, kamu tidak menyelesaikan edukasi kamu loh. Iya, betul. Apakah ini sebagai bentuk bahwa Betul, karena saya dendam dulu mungkin sama sekolah ya. Saya ngerasa saya pengen bikin sekolah saya sendiri gitu, yang kenapa gratis. kamu dendam sama sekolah? Karena saya ngerasa itu tempat saya buang-buang waktu itu kan saya belajar banyak buku ya. Jadi kayak saya ketika saya waktu masih ada IPA IPS ya zaman saya. Ketika saya masuk di IPS saya belajar akuntansi ini kok pelajaran kayaknya saya mikir ini anak buat IQ-nya 70 begitu pelajarannya. Terus kayaknya gurunya juga nggak paham apa yang dia ngomong gitu. Belepotan gitu ngajar accountingnya. Mending saya ngajar saya pikiran. Jadi saya suka nolin gitu loh pelajarannya. Saya belum kasih 0 aja. Saya nggak isi karena saya malas banget saya kan analisa financial statement nih perusahaan TBK yang saya liatin, saya dengerin earnings call-nya, Warren Buffett ngomong apa saya baca. Saya ngerasa, tapi mungkin ketika saya ngobrol sama nyokap saya sekarang, dia bilang mungkin kamu waktu itu mama tuh nggak punya kemampuan gitu buat kamu di luar negeri atau di mana. Mungkin salah tempat dia bilang. Mungkin kalau dulu gua tuh di MIT atau apa gue seneng mungkin. Ke salah tempat. Sekolahnya ya tempatnya. Dan yang kamu sekolah bikin sekarang emang harapannya kayak sekolah gimana sih? Lagi mencoba, jadi awalnya kan kita bangun yang SMA, jadi lagi testing juga. Sekarang lagi mau bangun yang TK-nya. Saya rasa kayaknya enakan benerin dari yang bawah dulu nih, benerin dari yang TK dulu. Oh, kamu terjun sampai situ? Iya, jadi terjun sampai situ. Jadi lagi mau bangun yang TK-nya dulu. Soalnya yang SMA udah susah untuk diubah kayaknya kan. Jadi mendingan dari yang kecilnya dulu diubah, bikin SMP-nya terus bikin SMA-nya. Nah, yang TK-nya ini gimana caranya bikin pelajarannya oke. Gurunya gimana cara trainingnya? Karena guru di daerah nggak ada yang bagus. Gitu. Goalnya apa emang? Goalnya ya bikin Indonesia lebih maju sih. Karena saya lumayan nasionalis ya orangnya. Saya pengen bikin negara ini jadi maju. Karena maju itu mulai dari pendidikan. Pendidikan itu bagus, akan ada inovasi bagus, akan jadi perusahaan-perusahaan besar jadi capital market yang maju. Goal dari anak-anak lulusnya tuh pengen menciptakan yang kayak gimana sih maksudnya? Pengen bisa harness mereka punya potensi, karena anak-anak punya potensi yang beda kan. Suatu saat mereka bisa maju, mungkin saya punya perusahaan energi renewable, nanti mereka bisa kerja di sana kayak gitu. Memaksimalkan masing-masing uniqueness-nya itu masing-masing uniqueness-nya. Gitu. Kamu jadi dulu ngerasa unik sendiri gitu ya, ngerasa beda sendiri ya pas lagi sekolah. Mungkin kali ya. Oh ya. Mungkin ngerasa beda. Tapi nggak ada yang bisa ngerti kamu saat itu. Enggak sih, saya jadi nggak perlu, saya kabur doang. Saya nggak pernah sekolah, saya kerja cuma keluar. Oh iya, akhirnya nggak sekolah ya? Akhirnya nggak sekolah, keluar nongkrong sama teman-teman gitu. Dan ya Akhirnya kamu akhirnya sekolah. mempelajari itu semua sendiri. Itu. Jadi sebenarnya sekolah itu bukan hanya sekedar untuk mencari, kan kita mikirnya Iya. dan kaya. Ujung-ujungnya pasti kayak gitu toh. Saya nggak setuju itu. Menurut kamu gimana Ya, berarti? sekolah cukup lah untuk ya punya teman lah, kenalan gitu mungkin. Tapi pelajaran juga, siapa sih yang ingat pelajarannya sampai sekarang kalau nggak dipakai?
Mungkin matematika SMA aja banyak orang udah lupa gitu. Apa itu matriks gitu orang udah lupa mungkin kan. Jadi ada cara mungkin nanti lebih efisien yang saya lagi coba bikin. Oh, ini jadi masih Eksperimen. diformulasikan ya, Masih eksperimen. akan seperti apa Betul. gitu. Karena targetnya masih panjang nih. Nah, buat orang-orang yang pengen jadi kayak kamu, Iya. tapi melihatnya tuh dari sisi materi, kamu gimana? Kayak aku pengen banget nih jadi kayak Timothy, karena Timothy tuh punya Nggak gampang loh punya materi. kekayaan yang Iya. wow gitu misalnya. Punya materi itu nggak gampang loh. Suatu beban juga. Apa tuh bebannya buat kamu? Untuk mikir kalau misalnya contoh seperti punya perusahaan yang besar misalnya. Kan banyak karyawan yang makan dari sana. Gak cuma karyawan tapi keluarga dari karyawannya juga. Kalau pengusaha gagal tuh yang gagal semuanya kan. Jadi itu adalah sebuah beban yang luar biasa. Gitu ketika punya perusahaan yang besar, karyawan yang banyak gitu kan. Kan saya juga berinvestasi di berbagai macam perusahaan kan. Contohnya seperti Exchange tadi itu kan ada karyawan yang kerja di sana. Contoh seperti grup Holy Wings juga ada 6.000 karyawan di sana. Ini kan jadi tanggung jawab kan sebenarnya. Dan nggak gampang kalau misalnya mereka cuma mau uangnya doang. Saya sering bilang ke teman-teman saya, kalau mungkin tukeran jadi saya, mungkin kamu langsung lompat. Emang berat ya jadi Timothy Ronald? Mungkin untuk saya enggak, tapi mungkin untuk orang lain pasti lebih berat. Oh ya? Iya, karena udah terbiasa kan dari dulu. Kalau terbiasa berarti sebelumnya nggak biasa dong? Proses kan. Kan makin banyak uang, makin banyak masalah juga yang datang di hidup pasti. Ya berarti dalam proses itu pernah ada di rendahnya juga dong? Nah, menurut orang mungkin rendah, menurut saya mungkin enggak. Jadi saya enjoy. Saya benar-benar enjoy hidupnya. Oh, Jadi iya? ada kesulitan saya senang sebagai tantangan nih, gimana selesai masalahnya. Tapi ada dapat uang banyak saya ya udah biasa aja gitu, nggak usah terlalu senang-senang banget. Jadi saya lihatnya lebih pragmatis ya. Saya lihat goalnya apa yang saya mau capai dan gimana cara ke sana. Berarti kamu nggak mau kayak dibilang how to menjadi Timothy Ronald dengan mencapai kekayaan untuk bisa mencapai Belum tentu kekayaan bisa. seperti Karena itu kan ini, butuh gitu. momentum. Itu butuh momentum, butuh timing, butuh skill, butuh. Mungkin dari kecil udah beda juga gitu otaknya gitu. Nggak bisa disamain kan. Semua orang udah beda. Mungkin mereka 15 tahun main layangan. Saya 15 tahun baca buku segini tebelnya, security analysis. Mungkin mereka nggak bisa ngerti. Jadi kalau mereka bilang mau jadi seperti saya, silakan dicoba. Ini sulit gitu. Secara statistik sulit gitu. Oh iya ya. Iya. Iya, dengan segala tantangan. Iya, sebenarnya kita harus embrace uniqueness-nya juga masing-masing. Dan gak ada yang ya. salahnya, ngapain harus jadi saya? Saya juga nggak pernah pengen jadi orang lain kok. Kamu tinggal jadi yang terbaik yang kamu bisa lakukan setiap hari. Apakah itu udah nggak menang? Udah menang kan? Kenapa harus jadi orang lain? Kenapa harus banding-bandingin sama orang lain gitu? Tapi mungkin ada yang pengen, aku pengen nih bisa hidup enak kayak Timothy, bangun siang nggak perlu kerja gitu-gitu misalnya. Itu kan yang kelihatan. Baik Balik lagi. Yang nggak kelihatan kan kalian nggak tahu apa yang saya lakukan gitu. Ada titik-titik terberatnya juga berarti ya. Pasti ada berat. Tapi saya lihat itu sebagai challenge. Saya suka. Apa tantangan terbesar yang pernah kamu jalanin dalam proses ini? Kalau tuh nanti aja mungkin itu selesai kamera udah nggak ada. Ya Timothy atau bagian kedua. Atau bagian kedua. Bisa aja nih. Ini deh, kalau misalnya waktu bisa diulang. Waktu bisa diulang. Kira-kira apa yang pengen dari kamu diulang ke waktu pertama kali kamu ngerintis ya? Ya. Apa yang pengen kamu perbaiki atau apa yang pengen kamu kayak nggak gitu deh gitu? Kalau sebenarnya bisa diulang, saya akan jawab sebenarnya nggak ada, karena saya nggak pernah menyesal orangnya. Saya suka dengan apa yang saya kerjakan dan saya bangga atas hasil yang saya kerjakan. Tapi kalau bisa diulang, mungkin pride-nya saya turunin sedikit kali ya. Soalnya mungkin 2-3 tahun lalu saya orangnya sangat prideful gitu. Saya ngerasa semuanya saya yang kerjain. Ya kan anak umur 22 punya uang segitu, rasanya kayak di atas langit kan pasti. Beli semua yang dia pernah pengen gitu. Jadi mungkin pride-nya dikurangin dulu. Jadi kamu ngerasa ya kayak dulu tuh percaya diri, over percaya dirinya tuh, yang maksudnya Iya. apa kamu merasa bahwa dulu tuh terlalu over percaya diri gitu? Percaya diri itu berbeda Overconfident dengan gitu. pride. Percaya diri itu nggak apa-apa, tapi kalau pride itu akan jadi arogansi ujungnya. Jadi nggak mau dengerin orang. Ada orang ngasih tau kayak gini, nggak mau dengerin. Kamu pernah kena batunya ya berarti? Sering dong masih. Sering, sampai belajar kan habis itu. Ya. Tapi itu ya sesuatu yang sebenarnya nggak mudah juga ya untuk sukses di usia muda ya ternyata. Pasti. Harus banyak yang bisa. Karena ujungnya paling ultimate adalah bukan pengen jadi orang lain, tapi bisa mengalahkan diri sendiri. Nguasain
Orang tuh hebat, nguasain perusahaan tuh hebat. Tapi lu nguasain diri sendiri itu yang paling hebat. Jadi titik tertinggi, jadi seorang Timothy Ronald yang udah mencapai titik tertinggi ini, Ya. justru lebih mengalami kesulitan untuk menaklukkan diri sendirinya. Pasti semua orang tuh paling sulit menguasai diri sendiri. Konglomerat manapun, presiden manapun, paling sulit. Dari perjalanan hidup kamu, nasihat apa yang paling ngena buat kamu dan dari siapa nasihat itu? Oh ini. Orang yang tidak punya pride adalah orang yang tidak bisa kalah. Siapa yang ngasih nasihat itu? Salah satu partner dan mentor saya, Ivan. Orang yang nggak punya pride itu nggak bisa kalah. Ya, justru kamu tuh menemukan kata-kata bijak itu dari partner ya? Ya, Ivan yang botak. Tetap dibahas siapa? Oke kalau gitu, nggak kerasa loh udah jam segini. Iya. Apa ya, closing statementnya ini deh, kira-kira apa sih yang kamu pengen share buat anak-anak muda gitu? Mungkin kalau ingin berinvestasi atau mungkin mindsetnya masih pengen yang aku pengen menjadi orang kaya gitu, kayak Timothy Ronald. Fokuslah sama diri kamu sendiri, nggak perlu jadi orang yang gimana banget, karena hidup ini singkat. Jadi jangan pretend to be someone yang lu bukan. Jadilah orang yang bijaksana dan jangan pikir semuanya itu instan, nggak ada yang instan. Jadi kaya itu butuh pengorbanan, apakah kamu siap dengan pengorbanan atau enggak itu? Oke kalau begitu, terima kasih banyak ya Timothy. Berarti ngobrol-ngobrol lagi nanti ya, kan tadi belum terjawab tuh. Siap. Terbesarnya apa? Oke, demikian Cuanomis kali ini. Saya Rizka Andalian pamit, sampai jumpa.